Kelihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Nada kok tumben yo, jam segini belum datang. Biasanya kan jam segini dia udah datang. Kemana ya? Iya mbak, aku juga heran. Nanti Boya bilang dulu. Shh, ojo ribut. Nanti kita ketuan intip. Mbak Nisa, jangan-jangan Mbak Nada sakit lagi Mbak. Makanya sampai saat ini dia belum kelihatan di sangkar batik. Kamu jangan bilang gitu Alis, bikin aku jadi ndak tenang. Jenenge Nisa. Ya wes, nanti kalau udah dari sini kita ke rumah Mbak Nada aja yuk. Aku pengen lihat keadaannya. Yo Mbak. Kas, calon istriku bukan cuma cantik dan anggun ya, tapi baik hati dan berbudi luhur. Walah, cocok dari mana? Wong kamu elek gitu. Sembarangan kamu ngatain aku elek. Mungkin kenyataan kok. Kalau raiku elek, lah raimu koyo opo? Ganteng. Orang bilang tuh bahasa Inggrisnya apa? Mbak, Cool. ada Mbak Yusuf Mbak, ada yang ngintip Mbak. Wedus. Kue wedus. Kurang ajar. Berani-beraninya ya, ngintip sangkar batik. Apa? Sampean membiarkan Begundal Wahyu itu berjalan berdua bersama Dek Nada. Kita berdua bukannya membiarkan, Mas Bro. Tapi, Mas Ustadz, piye iki? Piye. Kita berdua itu tidak sengaja membiarkan, Mas. Dia pergi, tapi dia itu menghilang, Mas. Itu bukan alasan, Oim sayang. Uat sayang. Itu sama saja kerja sampean itu tidak betul. Sampean itu memang tidak betul kalau dikasih amanah. Tunggu saja. Mas Bro baru pulang. Coba kalau enggak, wah bisa-bisa bibirnya Ayang Oim pindah ke Uat. Kulit keriputnya Uat pindah ke Oim. Setuju, Mas Bro. Setuju. Aku harus lapor ke Pak Ki Abdullah. Setuju, Mas Bro. Sampai tidak perlu mengajarkan aku. Bawa ke kamar. Mas Bro mau kemana? Aku mau mencari balok. Balok segini nih. Buat apa, Mas? Dua balok yang besar. Buat apa, Mas? Gua kritikin sampean. Emang bisa ya balok buat nitikin? Goblok. Balok buat ngitikin, Mana sih kamu tuh? Nah itu kata Mas Bro. Ya udah, ayo. Taruh kamar. Maju jalan. Aku harus laporin ini sama Pak Kiai. Semalam dia udah ngintip di sini.
Sekarang dia berani ngintip di sini lagi. Iya Mbak, kita juga jadi ndak tenang. Tapi bagaimana ya Mbak dengan Mbak Nada? Ya wes, kalau gitu aku mau lapor ini sama Pak Kiai. Udah gitu aku sekalian mau nanyain gimana keadaan Mbak Nada. Lah, terus kita ditinggal gitu Mbak. Ada Aisyah. Kebetulan Syah, kamu standby di sini kan? Loh iya toh, memang aku standby di sini. Kenapa? Ya wes, kalau begitu kalian berdua bisa ditemenin Aisyah. Aku mau pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi. Jadi aku kudu ngawasin kalian berdua. Emang aku babysittermu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sudah agak baikan. Alhamdulillah. Gimana pertemuan kamu di sana? Lancar? Alhamdulillah juga lancar Pak Kiai. Syukur alhamdulillah. Akhirnya kita menyepakati dari beberapa pesantren, mulai bulan besok kita akan melakukan kegiatan rutin. Alhamdulillah. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan Pak Kiai, tapi bukan menyangkut kegiatan saya kemarin. Ono apa, Cip? Monggo duduk. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dok, kamu udah datang. Papa khawatir sekali sama kamu. Nada minta maaf ya Pak. Nada bisa jelasin sama Bapak kenapa Nada semalam nggak pulang. Dan Nada juga bisa jelasin kenapa sekarang Nada bareng sama Wahyu. Kamu gak usah menjelaskan. Papa udah tahu kalau Wahyu itu mengikuti kamu, Dok. Loh, Pak Kiai sebenarnya sudah tahu. Sudah, Cip. Arman dan Ustadz Mahmud yang memberitahukan pada Bapak. Malah Bapak bersyukur. Wahyu mengikuti Nada, kalau tidak, wah, Bapak lebih khawatir lagi. Paling tidak kan dia bisa menjaga Nada. Iya Pak. Semalam kaki Nada luka. Insya Allah. Terus Wahyu carikan Nada obat buat menyembuhkan luka di kaki Nada. Untung ada Wahyu Pak. Kalau enggak mungkin sampai sekarang Nada belum bisa pulang. Wahyu. Matur nuwun sangat ya. Sama-sama Pak Kiai. Mas Ustadz, lagi apa toh? Kelihatannya aku lagi ngapo, Hen. Mikir. Oh, tak kira gatel. Gini. Mikir apa toh? Aku tuh lagi bingung, Hem. Apa yang lanjutnya harus kita kerjakan, Hem? Hah? Mas Ustadz piye toh? Sekarang Mas Ustadz udah jadi pelupa ya?
Mas Ustadz, sekarang tuh kita harus mencari Mbak Nada dan menyelamatkan dari si Begundal Wahyu. Terus Mas Bro bangga deh sama kita, ya enggak? Waduh, tumben sampean jadi inget gitu kan? Alhamdulillah Mas Ustadz, setelah berusaha keras dan latihan keras. Jadi aku ingat, ya toh? Sampean latihan karo batu ngono apa piye? Kok keras-keras semua? Oh, maksudnya itu berpikir dengan lebih gitu loh. Oh, iya. Bukan itu yang tak maksud, Tim. Tapi maksudku tuh sampean sudah pinter tenan. Alhamdulillah, ya lah. Mas Bro sudah pulang, lapor sama Pak Kiai. Tinggal kita nunggu komando dari beliau. Kalau Mas Bro, ya lah. Loh, emang Mas Bro kemana Mas Ustadz? Piye tak bocah iki? Kamu nggak inget lagi? Terus, kamu tadi dikasih tas. Tas buat saya, map buat kamu, ya lah. Terus kita ke kamar Mas Bro, naruh tas. Terus kita datang ke sini. Pikiranmu ditaruh mana toh? Nah, Mas Bro-nya kemana yuk? Loh, Mas Bro ya ada. Iya tuh bocah ini. Duduk. Ngapain? Udah duduk. Tak urut, otakmu tak kecilin. Biar meletik pikiranmu. Duduk. Otakku dikecilin? Iya. Digedein sama Mas Ustadz? Gede malah ganden ntar kamu. Mau dipotong gimana, Bu? Kapan diurut? Oh iya. Diam. Ini pala. Oh salah. Iya meneng wae toh. Kalau ini ntar tambah bengkak piye? Mas Ustadz. Woi, godok. Hati-hati. Rahim. Kayaknya ada orang jelek-jelek datang. Di. Selamat, Kas. Untung tadi kita itu sempat lari. Kalau enggak kita tak selamplo. Aku sih wis kena. Kepalaku pusing, kejedot pintu. Lah kamu kurang gesit. Klokat-klokat kayak keong. Bang, ada yang dipijit. Kayaknya tuh tukang pijit, Bang. Yo. Oh, iya. Kebeneran kepalaku pusing. Oh, Ya. sampai yuk. Yo. Gue aja ngomong. Kamu aja. Gue. Assalamualaikum, Mas. Tukang pijit ya, Mas? Apa? Aku wedi. Itu kelihatannya laki-laki suka sama laki-laki. Masa toh? Iya ya. Duh. Iya. Yuk kita pergi dari sini yuk. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Mas, bisa minta tolong pijitin kepala teman saya enggak? Kira-kira mereka tuh siapa ya? Mas. Kira-kira Mas siapa ya? Ngomongnya jangan kencang-kencang, goblok. Oh, ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Dan kayaknya mereka itu tahu siapa kita. Oh, belum tentu, Bang. Siapa tahu mereka cuma pengen kenal kita aja. Cek, perasaanku beda. Ustaz, dia ngomongin kita. Diam aja, diam. Apalagi yang kecil tua ini, ya toh? Iya, kayak curut ya. Oh. Waduh, dibilangin tua. Cepat. Sini. Apa? Mendingan kita cepat lari dari sini. Terus lapor sama Mas Bro. Loh, Mas Ustadz ngapain repot-repot tuh? Mas. Kenal sama Mas Bro nggak? Mas Bro, siapa? Mas Bro itu sejenis apa, Mas? Mas Bro itu ya orang, masa jenis tumbuhan apa hewan-hewan? Iya tuh sampean tuh. Kalau ketemu sama dia, orangnya galak banget loh. Sampean ketemu sama dia tuh harus hati-hati. Kalau enggak, letak sampean. Dia pinter bela diri loh. Nah terus apa hubungannya sama mijitin kepala teman saya? Bang. Kalau dia jago bela diri berarti pijitannya makin mantap. Bagus. Ya toh? Berarti kita cari Mas Bro aja ya? Iya. Sik.
Ya wes Mas. Iya. Kalau gitu kita ndak jadi minta tolong. Soalnya saya lihat mukanya sampean jelek, ndak enak mijitnya. Terus temennya bibirnya kayak bakpo. Iya. Yo, Mukanya kayak baja ya. oh. Ya. Permisi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, tuh. Koyong ganteng-ganteng dhewe. Padahal mereka semua kok jelek-jelek. So, oke. Udah turun. Iya, aku pijit lagi. Iya. Untung dia nggak jadi pijit sama kita. Iya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Istirahat. Mas. Jangan takut Mas. Oh iya. Kita orang baik. Iya Mas, udah gigit. Saya mau nanya Mas. Mas Bro itu keberadaannya di mana ya Mas? Di lapangan. Di pohon. Pohon mana Mas? Pohon jamblang di belakang. Nabi. Sebenarnya sampean itu siapa sih? Oh iya Mas. Kita lupa kenalan ya Mas. Saya santri baru Mas. Kenalkan nama saya Bambang. Saya Pamungkas. Bambang. Rohim. Pamungkas. Rohim. Lah, ini siapa? Muat. Mas Ustad, kayak atlet badminton ya. Ini pemain bowling ya Mas ya. Nggak lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Senang berjumpa dengan kalian pada hari ini. Dan insya Allah pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang kesuksesan dunia akhirat. Siapakah orang-orang yang bahagia di dunia dan bagaimana ciri orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Selama ini kita suka berdoa. Setiap sholat yang sering kita dengar, kita baca, dan istilahnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kebahagiaan kepada kami di dunia ini dan kebahagiaan untuk kami di akhirat nanti. Dan jauhkan kami dari sentuhan api neraka. Imam Ghazali membagi 4 kriteria manusia yang ada di dunia ini. Yang pertama, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Siapakah mereka? Orang kaya, punya jabatan, duit banyak, istri cantik, suami ganteng. Wah, pokoknya kenikmatan dunia diberikan oleh Allah kepadanya. Namun, dia tidak lupa untuk beribadah. Dia tidak lupa untuk bersedekah. Dia tidak lupa dengan orang-orang yang susah yang berada di sekelilingnya. Dunianya dia dapatkan. Insya Allah, akhirat, surga sebagai balasannya. Kalian mau mendapatkan nikmat itu? Mau. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan untuk kalian nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu yang kedua, mereka orang-orang yang bahagia di dunia saja, tapi di akhiratnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Diberikan jabatan, dititipkan harta, diberikan segala apa yang menjadi fasilitas dunia, tapi itu semua bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah begini. Seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah. Sa'labah, orang miskin, kere, saking miskinnya, itu pakaian yang dia pakai sholat, gantian dengan istrinya. Datang ke masjid duluan, pulang duluan juga. Biasanya baca Allahumma antas salam, ini Allahumma lantas jalan. Nggak pakai doa, langsung cabut. Rasul nengok ke belakang, ngelihat, mana Sa'labah? Kok tidak ikut doa dengan kita? Lalu apa jawaban sahabat Nabi yang lain? Ya Rasul, Sa'labah pulang duluan.
Karena pakaiannya gantian sama sang istri. Sarungnya gantian sama sang istri. Karena istrinya juga ingin sholat. Sangkin miskinnya tuh. Keesokan harinya Sa'labah datang menemui Rasul. Ya Rasul, saya ini orang miskin. Orang susah. Kesian. Doa dong sama Allah. Supaya Allah berikan saya kekayaan. Supaya Allah berikan saya kenikmatan dunia. Kata Rasul, kamu Sa'labah, udah cakep begini aja. Nggak usah jadi orang kaya. Miskin lebih bagus buat kamu ketimbang menjadi orang yang kaya. Ya Rasul, masa jadi orang kaya aja nggak boleh? Bukan nggak boleh, tapi lebih baik keadaan ini untukmu ketimbang lebih dari apa yang engkau minta. Terus Sa'labah merengek, meminta dan memohon kepada Nabi. Akhirnya Nabi pun berdoa, ya Allah, berikan kekayaan kepada Sa'labah. Dimodalin kambing betina, dimodalin kambing jantan. Ini kambing jantan sama betina kawin, anaknya banyak. Apa yang terjadi? Selama ini Sa'labah ikut sholat berjamaah di masjid, udah mulai nggak sholat lagi. Sholatnya di rumah, karena ngurusin kambing yang banyak. Makin bertambah, kambingnya makin bertambah. Tidak lagi sholat di rumah. Bahkan Sa'labah di setiap hari Jumat tidak lagi melaksanakan sholat Jumat. Dan sahabat ditanya oleh Rasul, kemana Sa'labah? Selama ini sholat jamaah tidak ada, tapi Jumat masih ikut. Kok sekarang jamaah enggak, Jumat juga enggak? Sahabat lain kemudian mengatakan, ya Rasul, Sa'labah udah sibuk sama hartanya, udah sibuk sama kambing-kambingnya, udah sibuk dengan segala keduniaan yang Allah titipkan kepadanya. Sampailah satu waktu turun ayat yang mewajibkan setiap muslim untuk berzakat, mengeluarkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2,5%. Apa yang terjadi? Diutus dua sahabat menemui Sa'labah. Sa'labah pun menjawab, sampaikan kepada Muhammad, ini kambing saya yang ngurus. Saya kaya karena usaha saya. Ada urusan apa sekarang Muhammad mau ambil zakat dari kambing saya? Sampailah berita ini kepada Rasul. Rasul pun kemudian meneteskan air mata sambil mengucapkan, halaka Sa'labah, halaka Sa'labah, halaka Sa'labah. Celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah. Masya Allah. Coba lihat, selama ini kita menganggap bahwa orang yang mulia, orang yang sukses adalah mereka yang hartanya banyak, punya jabatan. Padahal belum tentu. Jabatan yang paling mulia itu adalah jabatan menjadi orang soleh. Kalau jadi pejabat, ada masa waktunya. Tapi kalau jadi orang soleh, sampai mati akan tetap dan terus dikenang kesolehannya. Bahagia dunia akhirat. Jangan menjadi orang yang cuman bahagia di dunia, tapi belangsak di akhirat. Lalu yang ketiga, ada kelompok manusia yang di dunianya mendapatkan kesulitan, tapi di akhiratnya dia bahagia. Hidup di dunia miskin, sekalinya punya anak borokan, orengan, bengek, utang di mana-mana, tapi dia bersabar, ibadah, sholat, nggak ngeluh, nggak putus asa, terus dia sujud kepada Allah, mengadu kepada Allah di tengah malam. Insya Allah, dengan buah ibadah dan kesabarannya sekalipun dalam keadaan sempit, Allah akan berikan surga untuknya. Dan yang keempat, na'udzubillah min zalik, kita termasuk kelompok yang di dunianya susah, di akhiratnya sengsara. Sudah miskin, utang di mana-mana, ibadah nggak mau, puasa enggak, maka apalagi yang akan menjadi tabungan kita
untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan sudah di dunia sengsara, di akhirat mendapatkan siksa. Na'udzubillahi min zalik. Artinya kesuksesan yang paling indah adalah mampu menjadikan segenap nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk membuat Allah senang, untuk membuat Allah ridho, bukan untuk membuat Allah murka. Itulah kesuksesan sejati dan itulah kesuksesan abadi di dunia dan di akhirat. Terima kasih, semoga manfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Pelan-pelan, Nis. Aduh, Mbak. Tahan yuk. Tapi alhamdulillah bakalan mendingan pakai obat ini. Iya. Udah, langsung dibalut ya. Iya, iya. Mbak, jadi tuh yang nolongin Mbak dari preman-preman malam itu tuh Mas Wahyu. Iya, Nis. Untung ada Mas Wahyu ya, Mbak. Iya, Nis. Untung aja Wahyu itu orangnya nekat. Padahal dia kan sudah dihukum karena ketemu sama Mbak di kamar. Tapi tetap aja ngikutin Mbak semalaman. Mas Wahyu itu perhatian akan keselamatan Mbak. Itu namanya jatuh cinta, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana lukamu? Parah? Iya, Pak, enggak terlalu parah. Cuman lukanya itu masih basah, belum kering. Jadi rasanya masih sakit. Ya mudah-mudahan sebentar lagi cepat sembuh ya, Pak. Amin. Amin. Syukur alhamdulillah ya. Ya wes, kalau gitu Nisa pamit dulu ya, mau ke Sanggar Batik. Nanti Nisa balik lagi ke sini. Makasih, Yonis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, Dok. Apa ini, Pak? Buka aja dulu. Itu hadiah milad dari ibumu, Dok. Indah sekali ya, Pak. Biar beliau nggak datang, tapi beliau ingat sama kamu, ngirimkan hadiah itu. Terima kasih, Bu. Meskipun sebenarnya kehadiran Ibu yang lebih Nada butuhkan. Ya itulah, Dok.
Itu tanda cinta kasih ibumu pada kamu. Mas, waktu Mas Wahyu itu pulang sama Mbak Nada, pasti ada yang marah toh? Ya pasti ada lah, Man. Kayak nggak tahu aja lu. Aduh, berarti Mas Wahyu itu akan dihukum lagi karena udah berduaan sama Mbak Nada. Bukan gitu, Man. Waktu itu gue emang aku salah. Karena gue udah ngelewatin batas pribadi wilayah perempuan. Lagian kan gue nggak ngejina. Makanya hukuman gue itu cuma dijemur doang. Loh, memangnya beda toh? Ya beda lah. Sekarang lu pikir ya. Itu kan alam terbuka. Dan itu bukan batas wilayah pribadinya perempuan. Lagian gue megang nada itu kan karena gue harus nolong dia. Jadi terpaksa dong. Oh iya. Sekarang Arman ngerti, Mas. Jadi Mas Wahyu itu istilahnya pengawal atau bodyguardnya Mbak Nada ngono. Wah, hebat. Lah terus kenapa pakai mesti marah, Mas? Marah? Siapa yang bilang pakai marah? Loh, memangnya siapa sih yang marah? Kayak lu nggak tahu aja. Biasa sih najib maghrib. Mas, itu sih bukan marah. Apaan? Jealous. Dasar lu Jawa-Jawa tahu aja bahasa jelas. Oh iya jelas tahu no, Mas. Itu udah bahasa keseharian kita para santri di sini. Jauh. Ya Allah, kenapa di setiap Dek Nada sedang mengalami kesulitan aku tidak ada di sisinya? Kenapa selalu Begundal Wahyu itu yang selalu menolong? Kalau begini terus kapan aku bisa menunjukkan kalau aku juga bisa menjadi pahlawan, Dek Nada? Aku ingin selalu menolongmu, bukan Begundal Wahyu itu. Dan aku juga tidak habis pikir. Sepertinya Pak Kiai itu membiarkan antara Dek Nada karo Wahyu. Ya kan? Tahu kan? Mas Bro pasti berhasil ketemu sama Pak Kiai, terus ngomong. Ya. Dan pasti kita tidak bakal dimarah-marahin, tak? Berkat siapa kalau kayak gitu? Aku dan Mas Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudara-saudaraku. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau ndak keberatan, silakan masuk ke dalam kamar Mas Bro. Mas Bro. Ayo, silakan. Saudara-saudaraku yang kucintai, Oi, Muat, ayo silakan masuk. Oi, masuk. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Ngapain toh? Aku disuruh ngeliatin kowe. Maksud Mbak? Itu tuh dikata Nisa aku disuruh ngeliat kowe terus. Walah Mbak, Mbak Iki bukan disuruh ngawasin kita, tapi disuruh nemenin kita di sini. Oh, buat ngomong kawit mau ah. Kalau kayak gitu kan mataku ndak perih toh liatin kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, Mbak Nada itu udah datang apa belum? Belum. Hei, Cedok. Ngapain kowe nyari-nyari Mbak Nada? Mbak Nada ki wis aman karo pasangannya Mas Wahyu. Hah? Ada Aisyah? Kok tadi ndak kelihatan ya batang hidungnya? Oh, tak setrika. Terserah aku. Aku itu mau tanya tentang Mbak Nada atau tentang siapa. Memangnya urusanmu apa toh? Hah? Apa? Aku itu cuma mau bertanya ke Mbak Nada. Mbak Nada itu sudah berbarengan dengan Mas Najib apa enggak? Karena mereka itu kan adalah pasangan yang pas. Iya toh, ya toh, ya toh? Kowe ngajak ribut aku mana ya? Biasanya kita kalau ribut atau dicuci kan di dapur, di sanggar batik. Apa? Ya enggak apa-apa dong. Sekarang itu kita harus seperti pemain bola. Ada home dan away. Home and away ki apa tai? Dasar, makanya otakmu itu jangan ada pikirannya cuma Mas Najib saja. Kamu itu harus berpikir yang lebih luas. Terserah toh. Kita mau ribut di mana aja, pokoknya intinya Mas Najib itu sama aku, Mbak Nada karo Mas Ayu.
Maaf, beribu-ribu maaf ya. Mas Najib itu hanya dengan Mbak Nada dan aku dengan Mas Wahyu gantengku. Kowe iki dadi orang ngeyel banget tak setrika raimu. Men tambah gosong, men tambah jedeng lho. Enak aja. Memangnya kamu mau juga apa? Nanti tak oseng-oseng di dalam penggorenganku. Mau? Hah? Mas Ribut? Iya. Wis toh, kalau nggak percaya kita tanya Mbak Nada sekarang. Mbak Nada itu milihnya Mas Wahyu atau Mas Najib? Aku ndak takut tuh. Perasaan gak enak ya. Sama Mas Ustadz. Sekarang aku minta wajah sampean tempelkan ke dinding. Ayo. Sekarang aku minta sampean menempelkan wajah sampean ke dinding. Ji, Mas. Aku tidak mau seperti itu. Pipi sampean tempelkan ke dinding dan sampean saling memandang. Oh. Udah kayak nguping ya. Aku tidak habis pikir. Aku sudah memberikan sampean tugas, memberikan amanah untuk menjaga Dek Nada. Tapi semuanya berantakan. Ternyata Dek Nada itu tetap jalan sama Bu Gundal Wahyu. Bahkan sampai keluar. Dan Pak Kiai Abdullah itu tahu. Aku tidak tahu. Percuma aku memberikan amanah untuk sampean. Jawab! Ji, Mas. Tak jawab, tapi kita balik posisinya ya, Mas. Tidak! Gini, Mas. Kita berdua itu pengawasannya di sini terlalu banyak banget, Mas. Ji, Mas Bro. Selain mengawasi Mbak Nada, kita juga mengawasi si Bu Gundal itu. Ada lagi sih, Mas. Kita harus ngawasin sumur dan sekeliling pesantren ini. Itu saja tuh? Masih ada, Mas. Tugas kita juga suruh ngawasin si musafir 2 itu, Mas. Siapa itu musafir? Yang 2 hilang. Terus ada lagi 2. Yang satu namanya Bambang, satu lagi Pamungkas. Mereka kelihatan seperti santri, tapi aku belum pernah lihat, Mas Bro. Wes, itu saja penjelasan sampean. Nggih, Mas. Tidak ada lagi. Ada lagi nggak ya? Lali. Ya wes, sekarang aku ingin memberikan tugas lagi untuk sampean. Tugas apa, Mas Bro? Awasi dan selidiki sebenarnya siapa itu musafir, santri lah, aku tidak ngerti. Awasi dia. Aku tidak mau mereka bikin ulah di pesantren Darussalam. Paham, Mas Bro. Dan untuk mengawasi Bu Gundal Wahyu itu, memang harus aku yang turun tangan. Aku tidak mau percaya lagi karo sampean. Wes. Are you ready? Ready, Tok. Ya wes, sekarang bubar. Keluar dari kamarku. Nggih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas, Mas Ustadz kena. Ini pindah gimana? Assalamualaikum, Mas Bro. Sendalku. Aduh, yang aduh. Seperti biasa, kalau meladeni mereka, pasti aku banyak dosa. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah yang hari ini masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat punya keinginan untuk terus mau belajar di pondok pesantren yang kita cintai ini. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki orang tua, ayah, dan ibu yang telah menitipkan kita di pondok ini, di pesantren ini,
dalam rangka untuk mencetak generasi yang berkualitas, yang memahami ilmu tentang dunia maupun ilmu tentang agama. Semoga apa yang menjadi harapan orang tua kalian semuanya, Allah akan kabulkan, bahagia mereka di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari gini banyak anak-anak yang gak bersyukur. Punya orang tua, orang tuanya dilawan. Mak, jangan ngatur-ngatur saya ya. Emang saya anak kecil lagi? Saya ini sudah besar. Saya ini sudah dewasa. Udah biarkan apa yang menjadi pilihan saya, itu yang saya lakukan. Sang ibu hanya bisa bersedih ketika si anak tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Ya, saat kita masih memiliki orang tua, mungkin kita tidak merasakan begitu bahagianya, begitu berharganya orang tua, ayah dan ibu ada di samping kita. Mereka menjenguk kita, mereka masih bisa mendengarkan suara kita dan kita pun mendengarkan nasihat mereka. Setiap nanti bulan puasa, mereka datang membawakan makanan, mengajak kita sahur bareng. Ketika nanti Idul Fitri, kita berkumpul dengan orang tua, bisa bersalaman, bisa saling memaafkan. Ketika masih ada, terkesan orang tua tidak memiliki harga di mata kita. Tapi begitu nanti mereka sudah tiada, barulah terasa tak ada lagi yang ngomel, tak ada lagi yang memberikan nasihat, tak ada lagi yang mengajak kita makan sahur, tak ada lagi tempat orang yang kita meminta maaf kepadanya. Hampa sudah hidup ini. Sedih terasa, mulai kita merasakan ada yang hilang dari kehidupan kita. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang telah melahirkan dan mengandung kita. Mereka mengandung lalu melahirkan. Wow, perjuangannya berat. Ketika kita di dalam kandungan, itu seorang ibu bawaannya mual, enek, pengen muntah. Bau parfum, mau muntah. Kemudian suami pulang, ayah kalian pulang, bawaannya enek. Tapi alhamdulillah, insya Allah hampir semua orang hamil, enek ngelihat suami, enek nyium bau parfum, tapi nggak ada yang enek kalau dibawain duit. Nah, ini hebatnya orang hamil nih. Kalau lagi ngidam, mual, enek, ngelihat duit nggak enek dia. Begitu masuk waktunya lahir kalian ke muka bumi. Bukan proses yang mudah dan gampang. Pertaruhannya adalah nyawa. Yang dicucurkan bukan hanya keringat, tapi darah dan air mata orang tua kalian. Andai kata saat itu sang dokter memberikan 2 pilihan untuk satu dipilih. Bu, ada 2 pilihan untuk ibu. Satu yang harus ibu ambil. Bayi ibu selamat tapi ibu wafat meninggal dunia. Atau kemungkinan ibu hidup tapi bayi ibu yang tidak selamat dan meninggal dunia. Apa yang akan dipilih oleh ibu kalian? Dokter, biarlah saya yang mati meregang nyawa. Asal jangan bayi saya yang mati meninggal dunia. Biarlah saya yang meninggalkan dunia ini. Asal jangan anak keturunan saya yang wafat meninggal dunia. Masya Allah. Rela loh ibu kita meninggal dunia, yang penting kita hidup. Tapi begitu kita besar, kita tumbuh dewasa, berapa banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Keramatnya orang tua itu ada di mulut. Doa yang dia sampaikan membawa kemaslahatan dan kesuksesan kita hidup di dunia.
sumpah laknat yang diucapkan membawa kita kepada kesengsaraan dan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah terletak di dalam ridhonya kedua orang tua. Itu yang pertama. Orang tua yang kedua itu siapa? Guru-guru kita. Ustadz-ustadz kita. Yang mengajarkan alif, ba, ta, jim, jip, jim, jip, jim, jip. Dari tadi jip mulu, nih truk, truk. Diajarkan kita hitung-hitungan. Ini 1, ini 2, ini 3. Hitung. Diajarkan kita ilmu hitung-hitungan. Diajarkan kita huruf A, B, C, D, alif, ba, ta, sa, jim. Yang kalau kita hitung dengan dinar, dirham, rasanya nggak mampu kita membayar ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau pernah mengatakan, andai kata ada orang yang mengajarkan aku 1 huruf, aku rela mengeluarkan uang 1000 dirham. Itu kurang lebih 500 juta rupiah untuk 1 huruf. Karena ilmu itu mahal. Nggak gampang. Maka perlu kita menghormati orang tua yang kedua, yaitu guru kita. Saya ingat sekali dulu waktu saya mondok. Waktu itu kalau tidak salah, 2 sanawiyah, saya pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, orang-orang yang ada di rumah saya tahu saya mondok di pesantren ini. Wah, dia pikir saya sudah hebat ilmu bahasa Arabnya. Wah, sudah mantap ilmu bahasa Inggrisnya. Tiba-tiba ada orang meninggal dunia. Dimasukin ke dalam keranda. Itu di atas keranda ada kain, tulisannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tetangga sebelah nanya, Pak Ustadz, itu apa ya? Kok tulisan bahasa Arab selalu ada di atas keranda orang yang meninggal dunia? Bingung saya. Belum sampai ilmu saya. Baru kelas 2 SMP sanawiyah di pesantren ini. Udah ditanya ilmu bahasa Arab Quran. Akhirnya kita pakai ilmu akal-akalan. Arti inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam. Yang nanya geblek, yang ditanya lebih geblek. Akhirnya manggut, iya juga. Yang gak berkepentingan gak boleh masuk. Ilmu itu mahal. Dan yang ketiga, orang tua yang harus kita hormati adalah mertua. Nanti kalau kalian sudah menikah, sudah melamar anak orang, lalu kemudian terjadi pernikahan, hormati mertua kalian. Coba yang ngasih makan istri kalian sebelum jadi istri mereka. Yang menyekolahkan mereka. Yang mengasuh mereka. Begitu dilamar oleh kalian, itu anaknya dilepas untuk kalian. Itu anaknya silahkan ambil buat kalian. Begitu besar jasa mertua yang telah merelakan istri kita. Maksudnya anak dari mertua kita. Atau suami kita, anak dari mertua kita. 3 ini kalau bisa kita lakukan, insya Allah berkah kita di dunia dan berkah kehidupan kita di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kamu kenapa? Arman sedih Pak Ustadz. Arman tuh udah gak punya orang tua. Keluarga Arman ya cuma yang ada di pesantren ini Pak Ustadz. Sementara sekarang Arman gak tahu di mana Mas Wahyu, Pak Ustadz. Masya Allah, saya lupa Man. Kalau kamu tuh ternyata sudah yatim piatu. Lihat bagaimana kawan kita Arman
sudah tidak lagi memiliki orang tua. Sedih, dia dengarkan apa yang tadi saya sampaikan, menetes air mata. Insya Allah, Man, orang tuamu bangga kamu di sini. Dan penghormatan kita kepada yatim itu harus tinggi. Saking tingginya Allah sampai mengecam orang-orang yang berani menghinakan anak-anak yatim. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam. Istirahat ya di kamar. Jangan lupa buka lagi pelajarannya. Waalaikumsalam. Ayo. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Janji sama kamu untuk nyari Mas Wahyu. Oh iya. Biar kamu ndak sedih lagi. Nggih, Pak Ustaz. Yaudah, sekarang siap-siap kita berangkat mencari Mas Wahyumu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mas Wahyu. Ini apa sih? Pak Ustaz, keluarga saya udah balik, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dari mana aja toh? Pak Ustadz, maaf gue datang terlambat. Sorry bro, pelajaran kita hari ini udah selesai. Mending sekarang kamu ke kamar, kamu mandi, dan siap-siap sholat zuhur. Kamu tuh ucal. Oke? Udah bau ya badannya. Assalamualaikum. Bau hutan. Nisa, Kenapa toh, Mas? Man? keadaan Nada gimana? Oh, udah baikan kok, alhamdulillah. Tadi tuh sama Nisa udah dikasih obat, jadi insya Allah baikan. Alhamdulillah. Alon-alon. Hati-hati, Dul. Mas Wahyu khawatir yo. Oh, ya jelas khawatir loh, Mbak. Itu sih udah pasti. Cuman Mas Wahyu itu nggak berani ngomongnya aja. Isin. Oh, ngapain ngetawain gue? Sorry, kalau tuntut. Udah, sekarang kamu aja yang ambil duluan. Selamat berjuang, hidung. Iya, gue lupa lagi embernya. Gimana? Seperti Gimana Pak Ustadz? Rohim, Fuad. Jadi Mas. Bro. Sampean memanfaatkan keadaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Udah agak mendingan. Alhamdulillah. Gimana pertemuan kamu di sana? Aja bicara. Bukan ditangkap. Wah, berarti ada yang lupa tuh di locknya Mas Ustadz. Otakmu. Pakai otakmu ya? Oh iya ya. Baik, Emang Mas Bro lagi. Mau dipotong gimana, Bu? Kapan diurut? Oh iya iya. Ya. Ini pala. Oh salah. Ya meneng wae toh. Kalau ini ntar tambah bengkak piye? Menang. Ada orang aneh. Bisa kok. Aneh apa? Masuk laki-laki suka sama laki-laki. Ih, masa tuh?
Aku ingin memberikan tugas lagi untuk sampean. Tugas lagi? Ada apa nih? Kabel nih. Ada yang jatuh nih. Oh, kabel lagi capek, apalagi orang ya? Bubar. Keluar. Halo Mas Ustaz. Assalamualaikum Mas Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti biasa susah dibuka. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari